Halo para pecinta story, selamat datang di channel yang akan membahas semua jenis story yang menarik. Dan kali ini saya akan mencoba menceritakan alur film dari anime Shigatsu wa Kimi no Uso tahun 2014. Selamat mendengarkan. Cerita berawal dari seorang anak laki-laki yang merupakan protagonis di anime ini, yaitu Arima Kousei. Ia memiliki teman bernama Tsubaki dan Watari. Tsubaki adalah tetangga dan teman masa kecilnya, sedangkan Watari adalah ketua klub sepak bola di sekolahnya. Kousei hanya tinggal di rumah sendirian karena ayahnya pulang 1-2 bulan sekali, sedangkan ibunya sudah meninggal. Kousei menceritakan masa lalunya tentang keinginan ibunya yang ingin membesarkan dirinya sebagai pianis kelas dunia. Ia belajar musik dari ibunya setiap hari dan jamnya dengan cara sedikit keras agar bisa menggantikan peran ibunya untuk menjadi pianis terkenal di Eropa. Saat kecil, Kousei percaya dengan mengikuti perintah ibunya dapat membuat ibunya bahagia dan sembuh. Namun saat mengikuti kompetisi pianis 3 tahun lalu di Eropa, ibunya meninggal. Hal itu membuat ia benci terhadap piano, namun masih ingin bermain piano karena jika tidak ada piano, kehidupannya menjadi hampa. Suatu hari Tsubaki mengajak Kousei untuk memperkenalkan perempuan di kelasnya kepada Watari. Karena jika hanya mereka bertiga saja, situasi menjadi canggung. Perempuan tersebut adalah Miyazono Kaori, seorang pemain biola. Saat sedang berkenalan, Kaori baru ingat kalau ia harus pergi ke Towa Hall untuk mengikuti kompetisi biola di sana. Lalu mereka berempat pergi bersama-sama ke sana. Saat di dalam, Kousei merasa tidak nyaman karena mengingatkan kenangan buruk yang sebelumnya terjadi. Dan beberapa orang di sana mengenal sosok Kousei. Akhirnya, giliran Kaori tampil. Ia bermain biola dengan nada musik yang ia improvisasi sendiri, sehingga membuat seisi panggung bertepuk tangan dan terkagum dengan cara bermainnya yang berbeda. Saat pulang sekolah, mereka tidak sengaja bertemu. Kaori bercerita kalau ia tahu mengenai latar belakang kehidupan Kousei dulu, sebagai pemenang termuda di kompetisi musik Saiki. Kaori pun ingin mengajak Kousei untuk menjadi pengiringnya di babak kedua dengan menjelaskan keinginan Kaori dan memohon sambil menangis. Kousei akhirnya mau menjadi pengiringnya. Walaupun persiapannya kurang, mereka tetap berusaha memberikan yang terbaik. Kousei di awal bermain piano dengan baik-baik saja. Namun lama-kelamaan, ia tidak bisa membaca not lagu dan mendengar tut pianonya. Akhirnya, Kousei memutuskan untuk berhenti memainkan piano di tengah kompetisi musik berlangsung. Dan tidak lama kemudian, Kaori pun juga ikut berhenti. Kaori mengajak Kousei untuk mencoba sekali lagi bermain bersama. Kousei bermain dengan mencoba membayangkan berdasarkan pengalamannya bermain piano. Mereka bermain seperti saling bersaing. Walau begitu, mereka berhasil mendapatkan tepuk tangan dari penonton. Tiba-tiba, Kaori pingsan di atas panggung. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, ternyata ia pingsan karena anemia dan mereka gagal masuk ke babak selanjutnya. Setelah Kaori kembali ke sekolah, ia meminta Kousei untuk mengikuti kompetisi piano. Kaori sekali lagi berhasil meyakinkan Kousei untuk mengikutinya. Saat hari kompetisi musik Maiho, Kousei bertemu dengan rivalnya saat kecil, yaitu Takeshi Aiza dan Emi Igawa. Namun Kousei tidak mengingat mereka. Giliran Kousei yang tampil. Saat memainkan piano, Kousei kembali tidak bisa mendengar tut pianonya. Hingga akhirnya, ia berhenti bermain sebelum waktunya. Tetapi, ia mencoba sekali lagi bermain hingga ia tidak sengaja membuat imajinasi musiknya tersampaikan ke penonton. Di akhir, Kousei melihat kembali bayangan ibunya yang kali ini tersenyum dengan dirinya.
Setelah selesai konser, ada seorang wanita yang menghampiri Kosei, yaitu Seto Hiroko, teman kuliah dari ibu Kosei. Kosei merasa setelah bermain perasaannya mulai bergerak. Hiroko menawarkan diri untuk menjadi pelatih dari Kosei. Keesokan harinya, Kaori memberitahukan ke Kosei, Tsubaki, dan Watari kalau ia mendapatkan surat undangan untuk gala konser di Towa Hall. Lalu ia mengajak Kosei untuk menjadi pengiringnya kembali. Untuk kali ini, Kosei tergerak sendiri untuk ikut. Di saat hari gala konser, Kaori masih belum datang. Akhirnya Kosei memutuskan untuk tampil sendiri saat gilirannya. Saat pertunjukan dimulai, Kosei bermain piano secara kasar. Namun lama-kelamaan, ia menekan setiap tut piano dengan lembut sehingga menghasilkan nada yang nyaman untuk didengar para penonton hingga selesai. Saat kembali ke sekolah, Tsubaki mendapat info kalau Kaori berada di rumah sakit. Dengan segera, Kosei ke rumah sakit untuk menjenguk Kaori. Melihat kondisi Kaori, membuat Kosei teringat dengan ibunya yang saat itu berada di rumah sakit. Hal itu membuat Kosei khawatir tentang kondisi Kaori. Menjelang kelulusan sekolah, gurunya meminta Kosei memutuskan masuk ke SMA mana. Akhirnya, Kosei mulai memutuskan untuk masuk SMA khusus musik. Ketika Kosei sedang berjalan, ia tidak sengaja kejatuhan seorang gadis kecil dari atas pohon, dan ia langsung membawanya ke rumah Seto untuk mengobatinya. Ternyata gadis itu adalah Aizato Nagi, seorang pianis kelas 1 SMP. Saat melihat Seto Hiroko, ia ingin menjadi muridnya. Seto memberikan syarat dengan memintanya memainkan musik, dan ia pun berhasil. Namun, Seto meminta Kosei yang mengajarinya. Besoknya, Kosei kembali menjenguk Kaori di rumah sakit bersama teman-temannya. Lalu Kashiwagi atau sahabat dari Tsubaki mendengar kalau Kosei sedang mengajar anak SMP untuk bermain piano. Mendengar hal itu, Kaori langsung marah karena Kosei tidak fokus belajar dan malah memikirkan orang lain. Mereka akhirnya berdebat satu sama lain. Saat mengajar, Kosei meminta Nagi agar ia dapat bermain bersama di festival sekolahnya. Di atas panggung, mereka bermain piano secara bersama-sama dan Kosei meminta Watari untuk memperdengarkan permainannya di atas panggung ke Kaori. Mereka berhasil tampil sangat baik hingga mendapat tepuk tangan dari penonton. Setelah selesai, Takeshi menghampiri Kosei dan menantangnya untuk mengikuti kompetisi piano Jepang wilayah timur di bulan Desember nanti. Kosei pun menerimanya. Keesokan harinya, Kosei ke rumah sakit mengunjungi Kaori untuk mengajaknya duet bersama kembali. Mendengar ucapan dari Kosei, membuat hatinya kembali bergerak. Akhirnya, Kaori memutuskan melakukan operasi untuk bisa terus berjuang bermimpi lagi. Hari kualifikasi kompetisi piano Jepang wilayah timur dimulai. Giliran Takeshi yang tampil, hasilnya membuat penonton bertepuk tangan. Namun giliran Emi dan Kosei tidak diperlihatkan. Saat pengumuman, mereka bertiga, Takeshi, Emi, dan Kosei, berhasil masuk ke babak final. Keesokan hari, saat Kosei berjalan pulang bersama Tsubaki, tiba-tiba hujan turun, dan mereka berteduh. Tsubaki memancing pembicaraan untuk Kosei mengatakan perasaan sebenarnya terhadap Kaori. Mendengar Kosei yang menyukai Kaori, Tsubaki langsung menyatakan perasaannya ke Kosei sambil berlari pergi. Besoknya Kosei memberanikan diri bersama Watari untuk menjenguk Kaori. Lalu Kosei menjelaskan perasaannya ke Watari kalau ia menyukai Kaori. Saat sampai di ruangan Kaori, tiba-tiba kondisi Kaori memburuk sehingga harus diberi penanganan darurat atau ICU. Keesokan hari di sekolah, Kosei mendapat surat dari Kaori yang dibawakan oleh Watari. Ia langsung ke rumah sakit kembali untuk melihat kondisi Kaori. Kaori menjelaskan kalau ia akan melakukan operasi
saat babak final kompetisi piano Jepang wilayah timur. Lalu Kaori mengungkapkan perasaannya yang ingin lebih mengetahui tentang Kosei dan ketakutannya akan hasil dari operasi. Saat harinya, Kaori menjalani operasi, sedangkan Kosei mempersiapkan diri untuk tampil di babak final. Lalu tiba giliran Kosei tampil. Saat bermain musik, alunan lagunya menjelaskan kehidupannya yang penuh duka. Tiba-tiba, di dalam imajinasi musiknya, muncul sosok Kaori yang sedang bermain biola bersamanya. Memasuki pertengahan musik, sosok Kaori perlahan menghilang. Lalu Kosei menutup permainannya sambil menangis. Memasuki musim salju, Kosei mengunjungi pemakaman Kaori bersama kedua orang tua Kaori. Ia pun diberikan surat dari Kaori yang ditunjukkan padanya. Saat musim semi, Kosei membaca surat yang diberikan Kaori. Isinya menjelaskan pertama kali saat ia kecil melihat sosok Kosei yang sedang bermain piano. Akibat hal itu, Kaori memutuskan untuk bermain biola agar Kosei bisa bermain piano untuk dirinya. Namun saat mau masuk ke SMP, ia sering pingsan, sehingga membuat dirinya sendiri sering tidak masuk sekolah dan menghabiskan banyak waktu di rumah sakit. Melihat orang tuanya yang menangis di ruang tunggu rumah sakit, membuat Kaori sadar kalau waktunya tinggal sedikit. Sehingga dia memutuskan untuk mulai melakukan apapun yang diinginkannya. Jadi ia tidak akan menyesal saat di surga nanti. Kaori menjelaskan kebohongannya kalau ia sebenarnya tidak menyukai Watari, melainkan menyukai Kosei, dan Kaori meminta untuk jangan pernah melupakan dirinya di dalam kenangan Kosei. Apakah kalian sudah menonton anime ini atau belum? Jika kalian suka dengan video ini, boleh like, share, dan subscribe. Lalu kalian ceritakan momen apa yang kalian suka di anime Shigetsu wa Kimi no Uso. Terima kasih. Ciao.